Coraline Joe. You're just in time for supper, dear. You're not my mother. My mother doesn't have... Buttons? I love your garden! Can't believe you did this! My name! Black is traditional. Coraline adalah sebuah film animasi yang menceritakan mengenai seorang anak bernama Coraline yang baru saja pindah ke sebuah tempat terpencil bersama kedua orang tuanya karena lingkungan rumah barunya yang menurut Coraline itu suram dan membosankan, serta orang-orang atau tetangga di lingkungan sekitar rumah Coraline yang baru itu menurut Coraline adalah orang-orang aneh dan menyebalkan, serta kedua orang tuanya yang tidak memperdulikan Coraline karena sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing membuat Coraline kesepian. Hingga pada suatu hari Coraline menemukan sebuah pintu kecil yang mengarah ke dunia lain. Di sana Coraline bertemu dengan orang tua dan tetangga-tetangga atau orang-orang yang sama di dunia nyata namun sangat berbeda. Mereka menyambut, memperhatikan, dan menyayangi Coraline dengan sepenuh hati. Nah, selain itu, lingkungan rumah yang sebelumnya suram dan membosankan menjadi lingkungan rumah yang luar biasa dan menyenangkan. Hal ini tentu saja membuat Coraline berpikir untuk hidup atau tinggal selamanya di dunia lain tersebut. Namun syaratnya, Coraline harus setuju agar mengganti kedua matanya dengan kancing, sama seperti bagaimana kedua mata dari orang-orang yang ada di sana terbuat dari kancing. Hal itu membuat Coraline yang sebelumnya senang, gembira, dan bersemangat berubah menjadi cemas dan sangat ketakutan. Pikiran Coraline untuk hidup atau tinggal selamanya di dunia lain spontan berubah menjadi pikiran untuk agar segera keluar dari sana dan kembali ke dunia nyatanya. Namun, Coraline tertangkap oleh ibu palsunya dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Pada saat itu, Coraline bertemu dengan 3 arwah anak kecil yang ternyata adalah korban dari ibu palsunya tersebut. Ibu palsu Coraline adalah seorang penyihir jahat yang dengan sengaja menangkap atau menjebak anak-anak yang sekiranya tidak dipedulikan oleh kedua orang tua mereka. Nah, ketiga arwah anak kecil ini tadi menceritakan bahwa mereka lebih memilih untuk hidup bahagia dan disayang meskipun mereka harus melepaskan kehidupannya di dunia nyata dan mengganti kedua matanya dengan kancing. Singkat cerita, Coraline berhasil keluar dan juga berhasil kembali ke dunia nyata. Coraline lebih memilih untuk hidup di dunia nyata daripada Coraline harus hidup dengan kasih sayang, namun harus melepaskan semua yang ada di dunia nyata dan mengganti kedua matanya dengan kancing. Coraline juga mengubah sikapnya menjadi seorang anak yang lebih ceria, kemudian yang lebih menyenangkan, dan suka berbaur dengan tetangga atau dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumah barunya. Coraline juga mengubah pandangan hidupnya dan menganggap bahwa kedua orang tua Coraline sebenarnya sangat menyayanginya. Wah, ceritanya seru banget ya teman-teman. Setelah kita dengerin cerita, kita mau kenalan dulu nih sama salah satu tokoh pencetus teori kepribadian, yaitu George Alexander Kelly. George Kelly lahir pada tanggal 28 April tahun 1905 di Perth, Kansas. Beliau memiliki orang tua yang berpendidikan baik dan sangat mendukung pendidikan formal beliau. Nah, singkat cerita, dengan latar belakang pendidikan dan profesinya, Kelly mulai merumuskan teori kepribadian yang berjudul The Psychology of Personal Construct pada tahun 1955. Kayak gimana sih teorinya? Yuk, langsung aja kita simak bersama-sama. Konsep teori yang dikemukakan oleh Kelly adalah konstruk personal. Konstruk personal sendiri merupakan cara individu menafsirkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Nah, konstruk personal inilah yang menjadi kunci utama untuk memprediksi perilaku manusia. Menurut Kelly, jiwa manusia bekerja selayaknya sistem ilmiah empiris yang bekerja membangun teori, seperti yang bisa teman-teman lihat pada skema berikut ini. Lalu, apakah konstruk personal seseorang bersifat permanen? Tentu tidak ya, teman-teman. Untuk menghadapi dunia yang terus-menerus berubah, individu perlu untuk merevisi pandangannya. Maka, setiap orang menafsirkan realitas dengan cara yang berbeda, dan orang yang sama mampu untuk mengubah pandangannya terhadap dunia. Inilah yang disebut alternativisme konstruktif. Terus, apa hubungannya sih teori kepribadian ini sama cerita yang tadi? Nah, daripada bingung-bingung, langsung kita simak yuk penjelasannya.
Wow, keren banget ya teori George Kelly. Lagi jadi penasaran gak sih apa hubungan antara cerita Caroline dan juga teori dari George Kelly? Tenang. Jadi di sini aku bakal bantu ngejelasin nih apa sih hubungan di antara keduanya. Jadi TMI buat kita semua ya guys. Ternyata film Caroline itu bukan hanya film animasi penghibur biasa loh. Ternyata di film Caroline kita bisa menemukan teori-teori kepribadian dalam psikologi. Nah, salah satunya adalah teori kepribadian menurut teori George Kelly. Hah? Bagian mana yang menjelaskan tentang teori psikologi? Bagian mana yang menjelaskan tentang teori kepribadian? Nah, kalian ingat yang tadi dijelaskan oleh Iva mengenai alternatif konstruktif. Jadi di sini dinyatakan bahwa setiap individu itu memiliki pilihan, cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda di setiap individunya. Sama seperti adegan di bagian mana Caroline dan 3 temannya itu diberikan pilihan untuk tetap di dunia palsunya, hidup dengan bahagia, atau balik ke dunia aslinya sesuai dengan yang ada di nyata dunia aslinya. Nah, mereka diberikan pilihan sesuai dengan keinginan mereka. Caroline memilih untuk kembali ke dunia aslinya, walaupun dunia aslinya itu tidak seindah dunia palsunya. Beda dengan 3 teman lainnya yang tetap memilih untuk di dunia palsunya karena mereka menganggap bahwa dunia palsunya sudah paling indah, sudah paling sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, di sini dinyatakan bahwa setiap individu itu memiliki alternatif konstruktif, di mana setiap individu memiliki cara berpandang, cara berpikir, kemudian pilihan yang mereka inginkan sesuai dengan pengalaman, pengetahuan yang mereka miliki. Jadi, individu memiliki keinginan, hak untuk memilih pilihan yang sesuai dengan diri mereka. Nah, makanya dari itu, ternyata waktu yang kita luangkan untuk menonton Caroline bukan hanya untuk menghibur biasa loh. Ternyata kita juga belajar pelajaran yang mereka ajarkan, yaitu teori kepribadian alternatif konstruktif dari teori George Kelly. Wah, menarik banget kan? Jadi semoga di liburan ini yang kita luangkan waktunya untuk menonton, semoga kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa depan. Oke, semoga liburan kita bermanfaat.